Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di dalam ruang kelas ini. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Nasran SPD MPD. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Umaymah dengan NIM A35124072. Perkenalkan, nama saya Andana Muhammad Abu Salim dengan NIM A35124011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dengan NIM A35124041. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Ramadana dengan NIM A35124029. Perkenalkan, nama saya Ibnu Harjo dengan NIM A35124060. Marilah kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Judul presentasi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Andana Muhammad Abu Salim. Kepadanya kami persilahkan. Masuk ke materi yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Periode ini dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wijunindrat yang terbentuk pada 29 April 1945. Setelah pembentukan BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 yang berisi 5 butir gagasan yang kemudian diberikan nama Pancasila. Soekarno juga menawarkan alternatif berupa Trisilia atau sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian Ekasilia yang artinya gotong royong. Setelah itu, pembentukan panitia kecil setelah sidang BPUPKI dibentuk untuk menampung usulan seputar calon dasar negara. Materi selanjutnya yaitu periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan naskah awal yaitu pembukaan hukum dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya, perubahan peta politik dunia. Pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Sehari kemudian, pemerintahan penduduk Jepang mengeluarkan maklumat tentang pembentukan panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI) yang akan dilantik pada 18 Agustus 1945. Pemanggilan ke Saigon. Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Saigon untuk membentuk PPKI. Pembentukan PPKI, ketiga tokoh tersebut pembentukan PPKI dengan 21 anggota. Penyerahan Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan proklamasikan segera. Terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan MH Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengamankan mereka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Teks proklamasi. Teks kemerdekaan itu ditekankan oleh MH Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik Dwi Tunggal. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagaskan dan ditulis oleh dua tokoh proklamator disebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Sejarah munculnya dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia.
Ada dua pendekatan dalam memahami sejarah bangsa Indonesia. Pertama, pendekatan yang dipelopori oleh Sultan Takdir Al-Syabana yang melihat Indonesia sebagai bangsa baru yang melepas dari sejarah masa lalu. Kedua, pendekatan yang dipelopori oleh Sununasi Pane yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia tidak meninggalkan warisan sejarah masa lalu. Periode prakolonial. Pada masa prakolonial pada abad ke-15 sampai 17, bangsa Indonesia belum memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit lebih fokus pada kekuasaan wilayah mereka sendiri. Periode kolonial Al. Masa kolonial abad ke-16 1945 menandai munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Kolonialisme Portugis dan Belanda memicu perlawanan rakyat dan mendorong persatuan. Periode pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Setiap periode memiliki tantangan dan dinamika yang membantu rasa kebangsaan Indonesia. Baik, selanjutnya masa kolonial. Kolonialisme Portugis dan Belanda di Indonesia membawa dampak besar pada perkembangan rasa kebangsaan. Portugis yang datang pada abad ke-15 lebih fokus pada misi agama, sementara Belanda dengan VOC-nya lebih terfokus pada perdagangan. Yang pertama, divide et impera. Belanda menerapkan politik divide et impera untuk mengadu domba kekuatan-kekuatan di istana, melemahkan perlawanan rakyat. Poin kedua, perlawanan rakyat. Perlawanan rakyat terjadi di berbagai wilayah seperti Maluku yang dipelopori Patimura, Palembang dipelopori Baharudin, dan Jawa Tengah yang dipelopori Pangeran Diponegoro. Yang selanjutnya, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menandai awal gerakan kemerdekaan. Yang selanjutnya, masa pasca kemerdekaan. Kemerdekaan di Indonesia membawa suka dan duka. Beberapa kerajaan menyambut gembira kemerdekaan, sementara yang lain berharap kekuasaan mereka dikembalikan. Masa pasca kemerdekaan diwarnai dengan konsolidasi, pemberontakan, dan perubahan sistem pemerintahan. Yang pertama, masa revolusi. Kemerdekaan Indonesia di satu sisi merupakan kabar gembira bagi sebagian pihak kerajaan, akan tetapi tidak bagi sebagian kerajaan lainnya. Selanjutnya, masa Orde Lama. Presiden Soekarno lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin. Ternyata demokrasi terpimpin tersebut menguntungkan kaum kiri ataupun Partai Komunis Indonesia yang kita kenal sekarang PKI daripada kelompok lainnya. Yang selanjutnya, masa Orde Baru. Setelah Orde Lama mengalami kegagalan, pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Orde Baru yang berkonsentrasi pada perbaikan ekonomi melalui program perencanaan 5 tahun atau pelita per pelita. Selanjutnya, era reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru ke masa selanjutnya. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah sejarah masa lalu dan masa yang akan datang merupakan suatu keterkaitan yang tidak akan terpisahkan. Realitas kehidupan sekarang merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu, dan kehidupan yang akan datang merupakan kelanjutan dari kehidupan sekarang. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei dengan tanggal 1 Juni 1945, badan ini membahas asas-asas dan dasar negara Indonesia merdeka, dan sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan itu lahirlah Pancasila. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami.
Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam video ini, oleh karena itu kami memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.